warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia, tentunya bersama saya Fianda Rahmatika dalam program podcast Vokasi dalam Podcast. Nah, hari ini saya ditemenin oleh seseorang teman-teman ya, yang luar biasa. Sepertinya ini dari jauh sekali ya lokasinya, dan kita bakal banyak sekali bahas suatu program ya yang nanti akan dibutuhkan juga buat teman-teman ya, tidak hanya teman-teman dari siswa-siswi, bapak ibu guru dan juga pihak sekolah pasti bakal butuh informasi untuk di konten kali ini. Nah, langsung aja ya. Jadi hari ini saya ditemenin oleh salah satu guru dari SMK Negeri 2 Pacitan, dan langsung aja kita kenalan. Ya. Nama Probawati Istiningsih, saya pengajar di SMK Negeri 2 Pacitan di program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Oke, nah ini ya teman-teman ya, jadi sebelum kita take tadi tuh sepertinya Bu Probo itu agak ndredeg gitu ya Bu ya. Iya, karena memang pertama kali nih ya Bu ya. Tapi kita santai aja ya. Kita di sini ngasih informasi buat teman-teman nih yang lagi nonton Bu ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi hari ini saya ditemenin oleh Bu Probo ya. Bu Probo dari SMK Negeri 2 Pacitan. Nah, sebelum kita bahas inti-intinya nih, biar santai dulu ya Bu Probonya. Iya. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Mbak Fianda. Alhamdulillah, karena 2 hari ini kayaknya hektik banget ya Bu ya di Cipta. Lagi ngapain Bu kira-kira nih? Lagi kegiatan TOT Mbak. Oke, TOT itu adalah Training of Trainer. Betul sekali. Nah, jauh-jauh nih Bu dari Pacitan, apa nggak mau nambah lagi Bu ini di Malangnya? Ya sebenarnya pengen sekali Mbak, dari waktu yang disediakan itu sangat kurang sekali, karena di sini ternyata banyak ilmu yang didapatkan, kemudian dengan waktu yang terbatas. Kalau dari kami sebenarnya sangat senang sekali mau nambah teman, nambah ilmu, banyak tambahnya. Praktikum juga ya Bu ya. Betul. Oh iya, oke. Iya teman-teman, karena memang banyak sekali yang perlu diupdate, yang perlu dipelajari juga ya Bu ya. Jadi 2 hari ya Bu ya TOT-nya? Iya, 2 hari. TOT-nya sebenarnya 3 hari, yang 1 online, yang 2 hari tatap muka. Oh iya, betul. Dan memang sangat kurang ya Bu ya. Oke, nah nanti untuk kedepannya semoga aja ya teman-teman ya, nanti ditambah lagi Bu TOT-nya ya di lain waktu, jadi bisa tambah lagi untuk materi dan praktikumnya. Betul sekali Mbak Fianda. Nah gini Bu, jadi ini banyak sekali teman-teman yang request ke saya Bu, ayo dong, ini Mbak Fianda, biasanya juga dipanggil Miss Fianda gitu ya Bu ya. Gitu ya. Kita bahas seputar kelas industri. Jadi kelas industri itu apa? Gitu. Kelas industri itu adalah kelas khusus yang mana anak-anak nanti biar mengupdate ilmu-ilmu yang ada di industri. Nah, kemudian kita kerjasama, industri yang ditunjuk itu adalah PT Cipta Sarana Cendekia. Jadi kerjasama sekolah antara PT Cipta Sarana Cendekia dengan sekolah. Jadi kelas khusus yang dikelola secara bersama-sama, seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk ini Bu, jadi kelas industri itu kan memang kolaborasi antara sekolah dan juga industri. Nah, kebetulan ya SMK Negeri 2 Pacitan luar biasa sekali ya, bekerja sama dengan Cipta Sarana Cendekia, dan tidak hanya berawal dari kelas industri aja ya Bu ya, tapi untuk program-program lain ini sudah bekerja sama sebelumnya. Nah, dari situ Bu, karena banyak sekali yang request ke saya bahas kelas industri, jadi di sini nggak hanya Bu Probo aja yang mewakili SMK Negeri 2 Pacitan, tapi seluruh ibu guru dari kompetensi ya Bu ya? Iya betul. Oke, jumlahnya berapa Bu yang kesini? Jumlahnya 8 Mbak yang kesini, karena yang 2 itu ada tugas dari sekolah, sebenarnya kan 10 kemarin, tetapi karena ada tugas yang mendadak, jadi tidak bisa. Sebenarnya ya ingin ikut ke sini, ya karena PT Cipta Sarana Cendekia itu sudah bekerja lama dengan SMK Negeri 2, terutama dalam kemarin itu PKL, magang, kemudian ketika mau lomba LKS, lomba kompetensi,
dari pihak SMK 2 itu kan menitipkan anak untuk dibimbing di Cipta, seperti itu. Iya, memang luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi SMK Negeri 2 Pacitan ini adalah salah satu partner dari Cipta Sarana Cendekia yang bekerja sama di banyak sekali bidangnya ya Bu ya. Oke, dan ini Bu, kita mulai bahas-bahas nih ya Bu ya. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama SMK Negeri 2 Pacitan ya. Jadi SMK Negeri 2 Pacitan itu di ini Bu ya. Pacitan itu kan luas sekali nih Bu. Iya, saya biasanya di pantai-pantainya. Oh begitu ya Mbak. Wisata Bu. Oke. Nah, kalau letaknya SMK Negeri 2 Pacitan sendiri Bu, biar teman-teman nih tahu. SMK Negeri 2 Pacitan itu di kota Mbak, tapi agak menjorok ke pinggir, menjorok ke dalam, tepatnya di Jalan Walanda Maramis nomor 2 Pacitan. Dulu kalau SMK Negeri 2 itu kan SMEA, istilahnya sekolah menengah ekonomi. Tapi sekarang dengan berjalannya waktu berubah menjadi sekolah menengah, sekolah menengah kejuruan. Ya, luar biasa ya. Kalau Bu Probo sendiri sudah lama mengajar di SMK 2 Bu? Saya mengajar itu sebenarnya sejak tahun 2002, dulu masih GTT, kemudian diangkat di Nawangan, kembali lagi tahun 2014, kembali lagi ke SMK Negeri 2. Wah, luar biasa ya, berarti pengalamannya juga nih, amin ya. Jadi pernah di SMK Nawangan juga ya Bu ya? SMK 1 Nawangan. Oke, dan ini teman-teman saya mau nge-share juga informasi, ternyata selain SMK Negeri 2 Pacitan pun di Pacitan masih banyak ya Bu ya? Ada juga yang lumayan banyak SMK-SMK yang kompetensi kalian akuntansi. Dan ini menandakan antusiasme siswa-siswi yang berkeinginan untuk bergabung di akuntansi dan keuangan lembaga khususnya itu masih tinggi ya Bu ya di Pacitan ya? Betul. Iya. Sebenarnya di SMK sebenarnya di setiap kecamatan itu kan sudah ada jurusan akuntansi. Mbak, di setiap kecamatan banyak sekali ya jurusan akuntansi yang ada di Pacitan itu sekitar 14 sekolah. Tapi anak-anak yang dari jauh itu tetap mengidolakan untuk SMK Negeri 2. Favorit ini berarti ya. Sekali, betul. Amin. Oke, dan luar biasa ya teman-teman ya. Memang saya pribadi Bu, dari Cipta sendiri itu luar biasa. SMK Negeri 2 Pacitan ini nggak kaleng-kaleng lah istilahnya kalau bahasa kita Bu. Untuk ini ya Bu ya, memfasilitasi anak didiknya itu ya nggak cuma-cuma gitu Bu. Sekalian aja dibangun kayak gini gitu ya Bu ya. Nah nanti untuk lebih lengkapnya kita bahas ya setelah ini teman-teman ya. Tapi sebelum itu Bu, saya mau tahu dulu deh Bu, sistem pembelajaran yang ada di SMK Negeri 2 Pacitan, khususnya yang akuntansi dan keuangan lembaga itu seperti apa, dan dari Ibu sendiri itu menilainya sudah efektif atau belum Bu? Kalau sistem pembelajaran kan mengikuti pemerintah Mbak sebenarnya. Ketika ada kurikulum 13 kita juga mengikuti. Kemudian kemarin itu dari jurusan perhotelan kan mendapatkan PK. Kemudian kalau PK itu, sekolah PK itu kan harus menggunakan kurikulum merdeka. Sehingga kami pun berimbas dari jurusan akuntansi berimbas menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian untuk pembelajaran, sistem pembelajarannya nggak sama, teori dan praktek di SMK Negeri 2 seperti itu. Oke, luar biasa. Dan ini ya Bu ya, karena Bapak Ibu gurunya sangat bersinergi, akhirnya ini, karena kebetulan kurikulum merdeka ini kan banyak yang harus dipersiapkan, ya nggak Bu? Betul. Tanpa sinergi antara sekolah dan juga siswanya dan juga wali muridnya ini Bu yang paling penting, itu juga nggak akan berhasil ya Bu ya. Nah, jadi saya sangat mengapresiasi untuk SMK Negeri 2 Pacitan, luar biasa, Bapak Ibu gurunya juga mantap. Oke, dan ini Bu, biar lebih kenal SMK Negeri 2 Pacitan. Jadi prestasi apa aja yang udah diraih adik-adik ini, khususnya yang jurusan akuntansi dan keuangan lembaga di SMK Negeri 2 Pacitan, Bu? Oh, banyak sekali, Mbak. Kalau anak-anak itu walaupun inputnya itu agak di bawah, bukan di bawah, tapi agak di bawah, itu banyak sekali prestasi yang ditorehkan oleh anak-anak di jurusan akuntansi. Karena memang di jurusan akuntansi ketika inputnya tidak begitu bagus, kemudian anak-anak itu diarahkan, karena proses pembelajarannya mungkin kan berbeda dengan yang lain, sehingga banyak di dalam kelas, banyak menghitung, sehingga membentuk anak itu menjadi
anak yang terampil, terlatih dan menghasilkan juara tadi. Oke, luar biasa. Banyak sekali. Nah, itu udah bukan rahasia umum lagi ya Bu ya. Kalau betul, anak-anak akuntansi nih biasanya anak-anak yang Pinter, di kelas pinter, ya, pinter-pinter, telaten, kerjain betul. ini ya Bu ya, Tugas, worksheet. betul. Oke, ini teman-teman yang di jurusan akuntansi harus tetap semangat ya. Karena memang outputnya nanti juga sangat luar biasa ya Bu ya. Oke. Jamin. Nah, ini Bu selanjutnya, karena tadi ya Bu ya kita sudah bahas nih kalau Pacitan tuh antusiasme akuntansinya, utamanya di SMK 2 pun juga pasti berdampak ya Bu ya. Nah, daya serap tenaga kerja yang di Pacitan sendiri Bu untuk akuntansi ini gimana Bu? Kalau daya serap itu kalau dikatakan 100% tidak Mbak, terus terang saja karena memang jurusan akuntansi itu kan untuk mencapai kompetensi yang maksimal itu kan harus melanjutkan lagi. Betul. Tapi kalau secara global anak-anak akuntansi itu bisa dipertanggungjawabkan untuk kompetensinya yang lain. Jadi kan kompetensi itu kita bekerja itu kan tidak hanya butuh kepintaran, tapi kan juga yang lain, talenta yang lain, kemudian karakter juga. Sebenarnya anak akuntansi itu mudah diatur, kemudian rata-rata sebagian besar itu karakternya menjadi bagus setelah terjun di dalamnya, seperti itu. Oke, betul. Dan ini memang jadi PR kita bersama ya Bu ya. Betul. Jadi ini juga ya Bu, untuk pemerintah daerah Pacitan juga nih, dan juga perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha yang di sekitar Pacitan pun juga nampaknya perlu lebih lagi bersinergi dalam hal daya serap tenaga kerja ini ya Bu ya. Nih banyak sekali tenaga-tenaga yang dihasilkan dari SMK Negeri 2 Pacitan dan juga sekolah-sekolah lain di Pacitan yang di jurusan akuntansi. Nah, ini juga untuk outputnya pasti membutuhkan lapangan kerja juga ya Bu ya untuk menampung adik-adik ini supaya kedepannya juga Pacitan ini Bu jadi lebih luar biasa lagi. Mbak Fianda, sebenarnya kalau tenaga kerja kita sekolah di SMK itu kan tujuannya sebenarnya tidak hanya bekerja, ini kan ada 3 BMB seperti itu, ada bekerja, melanjutkan, kemudian berwirausaha. Jadi panjenengan tidak hanya terpaku pada tenaga kerja, kan hanya satu sisi saja melihatnya, hanya bekerja. Tapi kalau yang akuntansi kan juga berwirausaha. Kalau kita lihat dari wirausaha, ya juga banyak. Kemudian kalau bekerja di bidang pegawai negeri di negeri itu juga banyak juga, cuman membutuhkan kualifikasi tertentu kan kalau perlu ditingkatkan lagi. Sekarang kalau pemerintah mengambil pegawai negeri dari lulusan SMK kan juga jarang, gitu. Ada masih dibatasi gitu loh. Masih terbatas seperti itu. Iya, setuju banget nih teman-teman ya. Jadi memang kita di SMK itu tidak harus berpaku pada bekerjanya aja, tapi kita memang sudah diarahkan untuk BMW itu ya Bu ya, bisa bekerja, melanjutkan ke pendidikan yang lebih lagi dan juga berwirausaha. Dan ini untuk lini akuntansi pun semuanya bisa ya Bu ya, mau bekerja bisa, melanjutkan apa lagi ya Bu ya, wirausaha juga boleh banget. Oke. Dan itu juga ini teman-teman ya, buat teman-teman ini kalaupun ini Bu, kebanyakan tuh mereka kalau merencanakan sesuatu tuh suka dadakan Bu. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Dari sekolah tuh sebenarnya sudah ada ya Bu ya untuk mengarahkan mereka nantinya setelah lulus itu mau bekerja, melanjutkan atau wirausaha. Nah, dari Ibu sendiri nih, motivasi ke adik-adik utamanya yang akuntansi ya Bu ya, gimana caranya Ibu memotivasi mereka untuk prepare gitu Bu? Di sekolah itu kan ada Mbak, BK, bimbingan karir. Jadi anak-anak itu nanti diarahkan passionnya itu di mana. Jadi kalau yang anak-anak yang pinter biasanya kan kalau ditunjang oleh ekonomi keluarga bagus, kemudian melanjutkan. Kemudian dari segi bekerja, anak-anak itu yang memang kemampuan ekonominya kurang, biasanya bekerja. Kemudian yang berwirausaha, senang kan ada pelajaran PKWU, diarahkan ke PKWU itu nanti anak-anak ada jadi misalkan
dari data ini anak yang melanjutkan sekian, kemudian yang bekerja sekian, kemudian yang berwirausaha sekian. Jadi untuk anak-anak itu sudah dididik terpetakan gitu terpetakan ya, yang mana passionnya masing-masing sesuai dengan passionnya masing-masing. Kami juga berusaha seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya, ini nggak hanya itu aja Ibu, SMK Negeri 2 Pacitan itu ternyata totalitas banget ya untuk memaksimalkan adik-adik ini. Oke, nanti harapan kedepannya semoga semakin lancar ya Bu ya. Amin, untuk sistem pembelajarannya, untuk outputnya juga nanti semakin luar biasa. Nah, kita masuk ke pembahasan intinya nih Bu. Jadi tadi kan Bu Probo sudah sedikit nge-spill kelas industri itu apa di awal tadi ya teman-teman ya. Itu. Nah, ini Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi, jadi kelas industri itu kan kita bekerja sama ya Bu ya, antara sekolah dan juga industri. Sebenarnya nggak hanya itu aja, tapi kita juga butuh dukungan dari wali murid, kemudian tenaganya ini sendiri ya Bu ya, bukan tenaga sih Bu, siswa-siswinya ini ya Bu ya. Siswa-siswi, nah itu pelakunya. Itu, kalau Ibu sendiri menyikapinya, dibutuhkan nggak sih Bu, atau seberapa besar kebutuhan industri ini dari outputnya kelas industri itu Bu? Ya sangat dibutuhkan sekali Mbak, karena memang kalau anak-anak yang mau bekerja, otomatis kan anak-anak kita itu harus menyiapkan anak-anak yang sudah siap kerja. Betul. Kemudian sekarang dengan teknologi serba digital, kemudian harus istilahnya harus update teknologi, sedangkan di sekolah itu guru-gurunya kan juga terbatas dengan kemampuan kalau mengajar itu hanya pada textbook misalkan, atau mungkin seperti contohnya pajak Mbak pajak itu kan selalu update, selalu dinamis, berkembang, berubah. Kemudian kalau kita mengajar itu kan jarang yang bukan jarang kalau pajak itu kan perubahannya hampir setiap tahun, sehingga jarang setiap tahun berubah. Kemudian mencari informasi kan tidak mungkin, sehingga perlu dibutuhkan kerjasama dengan industri untuk update ilmu yang tadi. Kalau kita terkendalanya di sekolah itu buku. Kalau kita membeli buku itu kan 1 tahun membeli buku ini, nanti kan dipakai. Kemudian anak-anak kan mengertinya kan tentang pelajaran, baik guru maupun siswanya yang tahu kan ya di buku itu. Jadi perlu sekali untuk update teknologi. Maka dari itu kita bekerja sama dengan PT Cipta Sarana Cendekia untuk melakukan update teknologi yang kaitannya dengan industri, sehingga nanti anak-anak itu lebih kompeten, lebih profesional seperti itu terutama di bidang perpajakan. Nah, oke teman-teman, jadi sebelum kita lanjutkan, saya mau mengucapkan Ibu selamat dan juga sukses selalu untuk SMK Negeri 2 Pacitan yang baru saja meresmikan Tax and Accounting program yang bekerja sama dengan Cipta Sarana Cendekia. Nanti harapannya semakin tinggi antusiasme dari siswa-siswi untuk ini ya Bu ya, melanjutkan pendidikannya di SMK Negeri 2 Pacitan, terus kemudian dari sekolah juga nanti mungkin bisa lebih memaksimalkan potensi dari adik-adik ini, sehingga nanti bersama-sama mengantarkan Pacitan itu sebagai daerah yang luar biasa tentunya ya Bu ya. Amin. Oke, nah teman-teman nih, jadi SMK Negeri 2 Pacitan ini sudah punya Tax and Accounting program. Jadi buat teman-teman yang di sekitar Pacitan yang pengen melanjutkan SMK jurusan akuntansi, yuk langsung aja bergabung di SMK Negeri 2 Pacitan. Yang tentunya nanti prosedur untuk pendaftaran siswa barunya pasti ada ya Bu ya? Ada, jelas ada. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Untuk pertanyaan tuh masih banyak dan saya memang pengen banget Bu tahu ya, keponya banyak sekali. Oke, nah ini nih Bu, yang jadi permasalahan sering banget saya itu dikasih pertanyaan nih sama adik-adik yang saya temui di luar sana, bahwa kelas industri itu apakah didesain khusus hanya untuk siswa-siswi yang berprestasi Bu? Gitu. Sebenarnya tidak Mbak, karena ini kan baru launching pertama, baru perdana.
Kami memang menginginkan untuk percontohan berhasil. Sementara ini bukan anak yang berprestasi ranking 1, ranking 2 ditunjuk gitu, tidak, tapi anak yang berminat. Betul. Anak yang berminat, kemudian kan juga anak yang mampu dan orang tuanya otomatis yang Setuju, sangat ya, mendukung Mendukung sekali penuh, betul. untuk masuk di kelas industri itu. Jadi bukan berarti anak yang pandai-pandai masuk di kelas industri, tidak, tapi untuk sementara ini tidak ditawarkan sebenarnya, Mbak, karena ini perdana, tapi kita pilih lebih dahulu. Tapi bukan berarti yang pandai semuanya dalam arti ranking 1, ranking 2, tidak, tapi anak yang antusias dan didukung oleh orang tua. Betul Seperti sekali. Ya, memang karena ini ya Bu ya, untuk jadi kelas industri itu nggak hanya 1 hari 2 hari itu ya Bu ya. Tidak 1 hari 2 hari, Tapi betul. kita ada 4 semester ya Bu ya, atau sekitar kurang lebihnya 2 tahun. 2 tahun. Jadi memang kita butuh dukungan penuh dari wali murid juga. Betul. Dan sehingga tadi yang disampaikan Bu Probo ya teman-teman ya, di SMK Negeri 2 Pacitan itu untuk membernya kelas industri itu nggak hanya teman-teman yang mungkin kemampuan prestasinya itu di atas rata-rata ya Bu ya, tapi semuanya bisa join asal ada kemampuan, kemudian niat ya Bu ya, kemauan juga, dan dari sekolah juga memang ada kriteria yang nantinya teman-teman akan dipilih dan ditunjuk. Tapi ini untuk sementara waktu ya Bu ya, dan pastinya nanti untuk tahun-tahun berikutnya ada pengembangan lagi ya Bu ya. Betul. Oke, jadi ditunggu aja nih teman-teman yang berminat, langsung aja hubungi Bu Probo SMK Negeri 2 Pacitan. SMK Negeri 2. Oke, luar biasa. Nah, kemudian ini Bu, karena kita masih bahas kelas industri, jadi sebenarnya apa alasan sekolah terus kemudian sepakat untuk membentuk program kelas industri ini Bu? Khususnya di jurusan akuntansi, karena memang nanti outputnya dari jurusan akuntansi itu kan anaknya ya karakternya menjadi bagus, mudah diatur, kemudian pinter-pinter, sehingga mendorong dari kami, dari Bapak Ibu guru, kemudian dari manajemen sekolah itu mendorong untuk terbentuknya kelas industri. Kemudian kenapa ditunjuk PT Cipta yang dijadikan mitra? Karena memang dari SMK Negeri 2 Pacitan itu sudah bekerja sama dengan PT Cipta Sarana Cendekia itu sudah lama sekali. Ya, dari yang semula dari magang siswa, kemudian anak PKL, kemudian seminar webinar, kemudian kalau ada lomba kompetensi siswa, kami meminta bantuan untuk melakukan bimbingan bersama ya Bu bimbingan ya. bersama antara sekolah dengan Cipta. Maka diputuskan yang dipandang industrinya itu pas dengan SMK 2 adalah PT Cipta Sarana Cendekia. Oke, alhamdulillah, luar biasa ya. Saya sangat mengapresiasi pihak sekolah dan juga guru-guru yang totalitas ini Bu, dalam rangka memaksimalkan potensi-potensi anak didik ini Bu, karena memang tidak semua sekolah itu terus kemudian ada kemampuan untuk ini ya Bu ya, memberikan pengarahan lebih karena mungkin keterbatasan ini itu Ibu ya. Oke. Dan ini Bu, kemudian karena tadi memang sekolah sudah sepakat total ya Bu ya untuk bekerja sama dengan Cipta Sarana Cendekia. Lalu kemudian mekanisme pelaksanaan program ini Bu. Tadi kan kita sudah bahas bahwa program kelas industri ini kan dilaksanakan selama 2 tahun atau 4 semester. Dan nggak hanya pelaksanaannya itu yang dimonitoring langsung oleh industri ya Bu ya, Cipta Sarana Cendekia, tapi juga ada banyak sekali fasilitas yang didapatkan. Nah, kalau fasilitas kemarin dari penawaran yang dilakukan oleh PT Cipta itu banyak sekali ternyata. Ada guru tamu, kemudian materi-materi, kemudian modul, kemudian ada magang siswa, PKL. Dari siswa sendiri kalau misalkan melakukan uji sertifikasi brevet pajak kan di samping bayarnya mahal juga akan kesulitan karena ilmu yang didapatkan hanya terbatas dari Bapak Ibu gurunya. Tapi karena di sini Cipta Sarana Cendekia itu memfasilitasi, maka kami sambut dengan sangat
bagus sekali, sangat baik sekali begitu. Oke. Kemudian pajak-pajak yang diberikan, materi yang diberikan kan sudah update sesuai dengan perkembangan zamannya seperti Ketentuan. itu. Oke, dan luar biasa ya, untuk fasilitasnya itu banyak sekali ya teman-teman ya banyak untuk kelas sekali. industri. Tadi seperti yang disampaikan Bu Probo, sehingga nanti untuk output lulusannya itu nggak hanya menguasai di satu bidang akuntansi aja. Betul. Ini jangan dilupain nih pajaknya gitu ya Bu ya, karena ada akuntansi tambahan. sama pajak itu saling berdampingan. Betul. Jadi anak-anak nanti kan di bidang khususnya pajak tadi lebih ahli, walaupun nanti kedepannya anak itu melanjutkan, otomatis kan sudah punya modal dasar. Betul. Kemudian yang bekerja nanti dengan adanya nilai plus dari Cipta tadi kan otomatis anak itu mudah bekerja, masuk di di perusahaan-perusahaan. Kemudian yang berwirausaha kan otomatis juga lebih paham tentang penghitungan pajak seperti itu. Nanti kedepannya dari jurusan akuntansi itu berharap lebih banyak kepada PT Cipta Sarana Cendekia. Semoga nanti kerjasama ini juga berlangsung terus, bermanfaat, terutama bagi anak didik kami, dan juga diharapkan nanti anak-anak itu kompeten di bidangnya, di bidang akuntansi dan juga di bidang perpajakan, terutama yang ingin bekerja itu bisa diterima dimanapun. Karena kita tahu sendiri bahwa pajak itu sekarang kan sangat digencarkan oleh pemerintah. Betul, Bu. Seperti itu, sehingga kita dengan bekerja sama dengan PT Cipta, anak-anak itu bisa membantu dirinya sendiri, membantu wilayah sekitar, membantu sekolah untuk kaitannya di bidang perpajakan seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya memang Bu. Jadi nanti teman-teman nih alumni kelas industri nggak hanya dapat ijazah dari sekolah, terus kemudian sertifikat PKL juga ya Bu ya. Tapi selain dua itu nanti teman-teman juga ada untuk kompetensi keahlian akuntansi ini kan UKK tingkat 3-nya ya Bu ya. Nah, itu juga akan dilaksanakan sehingga teman-teman ada sertifikat kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Selain itu, nah ini yang paling penting ya Bu ya. Karena di kelas reguler biasa itu tidak akan mendapatkan sertifikat atau sertifikasi brevet A dan B. Nah, khusus untuk kelas industri ini nanti outputnya atau lulusannya akan ditambahkan dengan adanya sertifikasi brevet A dan B. Konsentrasinya pada perpajakan orang pribadi dan yang B itu adalah badan. Sehingga nanti diharapkan ketika teman-teman ini sudah masuk di dunia kerja, ya memang bisa langsung ini ya Bu ya, mampu juga untuk membantu di kondisi yang sebenar-benarnya. Karena memang ketentuan ini kan tadi Bu ya, nggak hanya 1 tahun sekali berubahnya, bahkan baru aja Bu ya, baru aja kita ada update, nggak tahu berapa bulan ada update lagi. Nah sehingga perlu kalau saya boleh bilang sih kepekaan khusus dari diri sendiri ya Bu ya. Nah tapi memang kita nggak bisa mungkiri Bu, fasilitas dan juga sarana di sekitar kita nih kalau memang belum memadai, kita juga agak kesulitan ya Bu ya. Nah sehingga memang kita butuh kerjasama atau kolaborasi dengan industri itu tadi. Oke, dan kemudian ini Bu, untuk harapan atau dari sekolah sendiri, jadi kelas industri apa yang memang diharapkan Bu? Atau bagaimana kelas industri yang diharapkan? Untuk harapan dari pihak sekolah kaitannya dengan kelas industri, yang pertama berdirinya TEVA Mbak. Kan dengan adanya TEVA nanti anak-anak itu lebih menguasai dan praktek secara sungguhan. Untuk menghasilkan anak-anak yang kompeten di bidang perpajakan, otomatis kalau tidak praktek kan tidak mungkin. Jadi kalau hanya teori saja kan tidak mungkin. Sehingga dengan adanya TEVA, berdirinya TEVA, Teaching Factory, yang kaitannya dengan perpajakan, itu nanti bisa terwujud di SMK Negeri 2 Pacitan. Walaupun nanti kalau secara keahlian, misalkan anak mendirikan konsultasi perpajakan kan tidak mungkin. Ini nanti dengan adanya TEVA diharapkan anak-anak itu bisa membantu masyarakat, terutama pengusaha-pengusaha kecil untuk menghitungkan pajak, atau mungkin menjembatani antara masyarakat yang mempunyai kasus pajak dengan pihak
perpajakan atau industri pemerintah sehingga gitu ya, nanti bisa menghubungkan antara industri dengan pihak dengan SMK 2 untuk membahas perpajakan khususnya dengan PT Cipta Sarana Cendekia yang sebagai ahlinya tadi yang mampu di bidang perpajakan yang bisa memberikan solusi yang terbaik. Amin, luar biasa sekali ya Bu ya. Harapannya memang Teaching Factory ini yang nantinya bisa memfasilitasi juga adik-adik untuk semakin memaksimalkan kemampuannya di bidang akuntansi dan juga perpajakan. Dan semoga nanti kita tetap bekerja sama dengan baik, dengan maksimal untuk ini ya Bu ya. Nanti tujuannya adalah membentuk TEVA ini yang bisa memfasilitasi mereka gitu. Dengan adanya kelas industri ini otomatis kan SMK Negeri 2 akan melakukan perubahan. Perubahan itu mungkin kalau tidak berimbas ke masyarakat, tidak berimbas ke dirinya sendiri, tidak berimbas ke sekolah kan bukan merupakan suatu inovasi, Mbak. Jadi betul, Bu. Mungkin teaching kelas industri ini juga merupakan suatu inovasi yang ada di SMK Negeri 2 Pacitan, terutama jurusan akuntansi, merupakan inovasi baru seperti itu. Oke, luar biasa. Amin ya Bu ya. Semoga nanti tercapai harapan untuk membentuk kelas industrinya itu akan seperti apa, dan juga program-program yang telah dijadwalkan juga terlaksana dengan baik. Dan kelas industri itu tidak hanya ini ya Bu ya, tidak hanya gitu-gitu aja. Jadi memang selalu dimonitoring oleh industri yang telah bekerja sama, utamanya di Cipta Sarana Cendekia ini nanti yang akan memonitoring, nggak hanya memonitoring siswa-siswi tapi juga memonitoring Bapak Ibu gurunya selaku pelaksana sehari-harinya gitu ya Bu ya. Oke, nah dari situ Bu, karena kita sudah saling bertanggung jawab atas tugas kita masing-masing ya Bu sebagai industri dan juga sebagai sekolah. Ada satu fasilitas yang sekarang ini Bu Probo menjalani. Tadi kan ada yang offline, ada yang online nih, yaitu Training of Trainer. Jadi TOT itu juga salah satu fasilitas dari program kelas industri ini ya Bu ya. Tapi memang dikhususkan pelaksananya adalah Bapak Ibu Guru. Betul. Nah, kita sekarang mau bahas TOT sedikit aja deh Bu ya. Jadi selama beberapa hari ini di Malang kan Ibu lagi sibuk-sibuknya. Sibuk sekali teman-teman ya. Saya ini ngintip-ngintip dikit tadi ya. Hektik semuanya Bapak Ibu guru ini. Gimana Bu perasaannya setelah menyelesaikan TOT offline di sini? Ya senang sekali lah Mbak, terutama kaitannya dengan update perpajakan yang semula Bapak Ibu gurunya itu tidak mengajarkan tentang aplikasi. Semoga apa yang diberikan oleh narasumber yang ramah-ramah, yang cantik-cantik, sangat sangat membahagiakan sekali. Hanya itu saja, waktunya yang terbatas tadi. Sebenarnya selain perpajakan juga ingin mengetahui ilmu yang lain, tapi semoga saja nanti bisa dilakukan oleh pihak Cipta untuk mengupdate ilmu-ilmu dari Bapak Ibu gurunya tadi. Sangat senang dan sangat bahagia sekali Mbak mendapatkan ilmu yang terbaru, terutama aplikasi yang diberikan oleh pihak Cipta Sarana Cendekia. Amin. Dan ini ya Bu ya, nanti harapan kami juga semoga dari Training of Trainer itu tujuan kita bersama dalam kelas industri atau dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah itu tercapai dengan maksimal. Amin, amin. Gak hanya benefitnya untuk Bapak Ibu guru, tapi juga siswa-siswi ini pastinya berdampak yang paling utama ya Bu ya. Dan juga memaksimalkan kualitas sekolahnya ini. Betul Mbak Fianda. Semoga ilmunya nanti dapat ditransfer ke anak-anak sehingga anak-anak itu mampu tadi kompeten ahli di bidang perpajakan. Semoga dapat ditransfer ilmunya tadi. Karena memang selama ini kan banyak keterbatasan terutama masalah peraturan-peraturan yang baru. Demikian. Oke, dan memang TOT ini juga Bapak Ibu guru sudah difasilitasi ya Bu ya untuk tempat tinggalnya dan semuanya insya Allah aman. Oke, dan ini teman-teman ya, karena kita terbatas waktunya dan sepertinya Bu Probo dan rombongan ini sudah merencanakan untuk kembali ke Pacitan karena memang perjalanannya lumayan ya Bu ya. Jauh, 6 jam.
Nanti harapan saya nih Bu, kita bisa bikin konten lagi nih, kita kasih edukasi buat teman-teman di luar sana, dan utamanya Bapak Ibu guru serta pihak sekolah yang tertarik untuk bergabung ini Bu. Pastikan sangat memerlukan informasi ya Bu ya, terkait bagaimana pembentukan kelas industri, terus kemudian program-program lain yang bekerja sama dengan Cipta, itu pastinya sangat perlu sekali. Oke, nah untuk rencana kedepannya kan pasti penerapan ilmu yang ada di sini ya Bu ya. Nah ini Bu, apakah Bu Probo sendiri secara pribadi itu merekomendasikan program kelas industri kepada sekolah-sekolah yang lain Bu? Dan juga dengan banyaknya fasilitas yang didapatkan nanti, apakah menurut Ibu itu sebanding dengan yang direncanakan gitu Bu? Kalau merekomendasikan ya iya Pak, nanti otomatis dengan adanya kelas industri ini terdengar di mana-mana, otomatis nanti kan yang lainnya, sekolah-sekolah yang lain juga pengen bekerja sama dengan PT Cipta. Kemudian dengan dengan intensitas fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh PT Cipta, nanti kan otomatis akan menggugah dari sekolah-sekolah lain untuk bekerja sama seperti itu. Kalau saya otomatis sangat recommended sekali bekerja sama dengan PT Cipta Sarana Cendekia itu. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut nih Bu, kayaknya sudah selesai pertanyaan saya. Kayaknya tadi kita belum minum ya Bu ya. Monggo Bu, diminum dulu ya ampun. Saking asyiknya ini Bu, jadi lupa. Teman-teman yang lagi nonton juga jangan lupa ya, ngopi-ngopi dulu. Alhamdulillah. Oke, dan Bu, karena ini sudah di penghujung acara kita, saya juga udah dengar nih teman-teman ya, mobilnya udah dipanasin nih. Oke, satu kalimat dari Bu Probo untuk teman-teman di luar sana, atau utamanya adik-adik kita SMK Akuntansi. Silakan Bu. Untuk anak-anak, untuk siswa ini? Boleh Bu. Kita dukung, saya sangat mendukung sekali, saya pribadi mendukung dengan adanya kelas industri yang bekerja sama dengan PT Cipta Sarana Cendekia dengan penawaran-penawaran fasilitas yang banyak sekali, ada brevet pajak, A dan B, kemudian ada buku-buku, ada PKL selama 2 bulan, bisa dilanjutkan sampai 6 bulan, anak-anak bekerja PKL di